Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Iya. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jangan kejar saya. Jangan. Allahu Akbar. Halo teman-teman, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang, Jawa Barat viral lagi di medsos. Setelah adanya video TikTok unggahan netizen yang memposting arwah yang diduga dari sang anak yang bernama Amel yang merasuki tubuh seseorang dan kemudian menceritakan kejadian sebelum pembunuhan di mana ia disiksa dan dibunuh oleh pelaku yang menurut arwah tersebut pelakunya adalah ayahnya sendiri. Akibat dari postingan ini, banyak netizen yang kemudian berkomentar di video TikTok saya yang saya buat 1 tahun lalu tentang permintaan Bapak Yosef yang juga adalah ayah dari almarhumah Amel kepada Bapak Presiden dan Kapolri agar kasus pembunuhan yang menimpa istri dan anaknya segera terungkap. Dalam 24 jam, ada tambah 50 ribuan viewer dan ratusan komentar. Dari komentar-komentar tersebut, mayoritas komentar netizen menyerang ayah almarhumah Amel yang kata mereka pandai berakting. Selain itu, ada juga yang meminta polisi segera menangkap Bapak Yosef, ayah almarhumah, dan mungkin saja kalau kita berbicara tentang dunia arwah atau dunia roh, arwah almarhumah Amel yang berbicara melalui perantaran orang lain yang menyampaikan jika almarhumah sebenarnya dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Bisa saja dibenarkan, namun sayangnya arwah atau yang berbicara melalui media tubuh seseorang itu tidak bisa dijadikan pedoman atau juga alat bukti oleh pihak kepolisian untuk langsung menangkap menangkap ayah dari almarhumah Amel yang adalah pelakunya menurut arwah tersebut. Mengapa? Karena membuktikan dalam hukum pidana tidak sesederhana itu. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melimitasi apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah itu ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di situ tidak ada tertulis tentang keterangan arwah atau roh yang bisa dijadikan alat bukti di dalam pasal tersebut ya. Artinya, polisi tidak bisa menangkap ayah almarhumah hanya dengan berdasarkan keterangan yang diduga berasal dari arwah almarhumah Amel melalui tubuh seseorang. Untuk diketahui, dalam hukum pidana yang dicari itu adalah kebenaran material, bukan imaterial. Mengapa? Kebenaran material itu bisa dibuktikan secara nyata dan kasat mata. Dalam artian itu bisa dilihat dan bisa disaksikan. Sedangkan kebenaran imaterial itu tidak nyata dan tidak kasat mata serta tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Ingat, polisi itu bukan dukun atau paranormal yang bisa menerawang dan berhubungan dengan arwah atau roh orang yang dibunuh dan kemudian menangkap pembunuhnya berdasarkan bisikan atau penglihatan dari alam roh. Walaupun terkadang ada beberapa oknum polisi yang pernah pergi ke dukun atau paranormal untuk meminta petunjuk dalam tanda petik agar kasus-kasus yang mereka tangani
bisa segera terungkap. Akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian agar tetap semangat dalam usahanya untuk mengungkapkan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.